warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor, cerita dari Dioseta. Yang mau berkunjung, saya sertakan linknya, bisa dilihat di deskripsi. Teror pocong ningrat. Ini adalah kelanjutan dari 3 bagian sebelumnya. Buat yang baru bergabung, bisa baca dulu bagian 1 dan 3 lewat link di bawah ini. Bagian 4, Keraton Gaib. Sekali lagi, pagi ini Desa Danumulyo diramaikan dengan kematian warganya. Kali ini di kediaman Raden Sasmito yang ditinggal oleh Bu Siti dan anggota keluarganya. Saat matahari terbit, kepala desa meminta tolong beberapa warga untuk memeriksa tempat yang dimaksud oleh Pak Sarjo. Ada 3 jasad orang terbaring di ruangan yang membuat mereka bergidik ngeri. Salah satunya dari jasad itu meninggal dengan kepala yang patah memutar ke belakang. Warga segera mengenali bahwa jasad itu adalah jasad Bu Siti. Mereka bingung dengan apa yang terjadi, namun saat membaca situasi di kamar tersebut, mereka mulai mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Pak, sebaiknya ceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Raden Sasmito, ucap Pak Kades meminta penjelasan dari mereka. Pak Sarjo pun bingung untuk berkata apa, namun tidak ada gunanya. Mereka merahasiakannya lagi bila akan berakhir seperti Siti dan Erna. Ia pun berjalan ke arah pecahan guci di ruangan itu dan mengambil sebuah foto yang tertutup pecahan guci tersebut. Pak Sarjo memberikan foto tersebut pada Pak Kades. Pak Kades dan warga desa di tempat itu bingung dengan maksud Pak Sarjo memberikan foto seseorang yang mereka kenal itu foto Indri. Ini maksudnya apa, Pak? Tanya Pak Kades. Ruangan ini adalah tempat terkutuk, tempat di mana dosa-dosa keluarga Sasmito disembunyikan, jelas Pak Sarjo. Pak Kades dan warga desa masih belum mengerti maksud dari Pak Sarjo. Namun sebelum mereka bertanya, Pak Sarjo melanjutkan ceritanya. Bapak memang seorang raden dengan gelar yang diberikan dari keraton, namun ternyata Bapak juga merupakan abdi dari keraton lain, keraton yang tersembunyi di bukit batas laut. Pak Kades mengernyitkan dahinya. Tidak ada keraton di sana kecuali... Benar, Bapak mengabdi pada keraton gaib. Wajah warga desa yang berada di tempat itu seketika berubah. Mereka sedikit tidak percaya dengan apa yang Pak Sarjo ceritakan. Keraton gaib bukit di batas laut hanya diketahui oleh beberapa orang tertentu. Tempat itu adalah kerajaan tak kasat mata yang dikuasai oleh sosok-sosok gaib. Konon mereka adalah abdi-abdi dalam gaib yang bertugas menjaga kerajaan. Namun seiring perjalanan mereka mulai membuat ulah dengan meminta tumbal sebagai bayaran atas pengabdian mereka. Hal itu membuat mereka dikutuk dan dibuang dari kerajaan. Abdi-abdi itu berkumpul di bukit batas laut dan membuat kerajaan sendiri. Bahkan ketika zaman kerajaan sudah berakhir, keraton gaib ini masih tetap ada. Mereka membalas dendam dengan menjadikan manusia sebagai abdi mereka. Entah mengapa Bapak mengabdi pada keraton itu. Mungkin saja semua kekayaan dan kekuasaan Bapak ada yang berasal dari keraton itu. Pak Sarjo mengatakan bahwa semua anak-anak Raden Sasmito baru mengetahui kenyataan ini ketika ayahnya telah meninggal dan menemukan ruang tersembunyi ini. Mereka mendapat wasiat tentang pengabdian ayahnya pada sosok punden di keraton gaib. Ada sosok yang harus diberi makan dan dipenuhi keinginannya bila anak-anaknya masih ingin menikmati wahyu dari keraton itu. Beberapa anak tertua yang membaca wasiat itu, awalnya mereka tidak ingin memperdulikan lelaku ayahnya dan merasa sudah sangat bercukupan dengan apa yang mereka miliki. Namun setelah membaca wasiat itu, semuanya tiba-tiba berubah.
Bisnis Parudi terpuruk, pelanggan Bu Enggar mulai sepi, dan hampir semua anak-anak Raden Sasmito mengalami musibah. Dan mereka yang membaca wasiat itu didatangi sosok makhluk berwujud pocong bersama iring-iringan kereta kencana yang hanya berdiam di halaman rumah mereka. Ada pocong yang menanti di kereta kencana. Mereka seolah ingin mengenalkan diri bahwa mereka lah yang memberikan wahyu pada keluarga Raden Sasmito selama ini. Anak-anak Raden Sasmito merasa tertekan ketika terhimpit permasalahan ekonomi. Mereka tidak siap bila dipandang rendah oleh orang-orang yang selama ini mereka remehkan. Pada akhirnya mereka kembali ke ruangan itu dan dihadapkan pada sebuah guci. Berikan satu nyawa dari keluarga ini, dan kalian mendapatkan kembali semua yang pernah kalian nikmati. Ada sosok bayangan hitam di ruangan itu yang muncul dan berkata pada mereka dan kemudian menghilang begitu saja. Rusdi yang benar-benar tertekan dengan keadaan itu mencoba meyakinkan adik-adiknya yang berada di sana untuk melanjutkan wasiat ayahnya. Jelas mereka tidak bersedia bila ada anggota keluarganya yang harus menjadi tumbal atas hasrat mereka. Tapi Pak Rusdi tidak menyerah. Ia menceritakan bagaimana istri Leksamin seharusnya tidak menjadi bagian dari keluarga mereka. Ia bukan keturunan darah biru seperti mereka dan menjadi beban bagi Leksamin. Keluarganya orang tidak berpunya dan selalu menghabiskan harta Leksamin, bahkan seluruh warisan dari Raden Sasmito untuk Leksamin pun habis karena Indri dan orang tuanya yang sempat sakit-sakitan. Ragu, namun apa yang dikatakan Pak Rusdi, masalah ekonomi dan semua tekanan yang mereka rasakan saat ini membuat mereka merasa bahwa mungkin saja pengorbanan kecil tidak begitu masalah. Mereka juga berpikir, toh mungkin saja Leksamin akan lebih bahagia bila ia memiliki pasangan yang lebih pantas selain Indri. Pak Rusdi dan adik-adiknya pun mengatur rencana. Kedatangan Erna saat mampir ke rumah Bu Siti mereka gunakan sebagai alasan untuk mampir ke rumah Leksamin dan Indri. Mereka menyelinap dan mengambil rambutnya untuk memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk mempersembahkan Indri pada sosok punden penguasa keraton Bukit Batas Laut. Rambut yang disatukan dengan tanah kuburan Raden Sasmito dibungkus dengan kain kapan menjadi sebuah buhul. Benda itu disatukan dengan sesajen dan foto Indri lalu dimasukkan ke dalam guci. Hal itu menandakan bahwa mereka merelakan Indri sebagai tumbal atas wahyu yang mereka minta. Benar saja, setelah ritual itu, keadaan anak-anak dari Raden Sasmito kembali pulih. Usaha mereka kembali lancar, mereka kembali dihormati, seolah ada sesuatu yang membuat mereka mudah diterima banyak orang. Tapi sejak saat itu, Indri menjadi sakit-sakitan. Walau Leksamin sudah mengusahakan berbagai cara pengobatan, Indri malah semakin parah dan kondisinya semakin mengenaskan. Leksamin sama sekali tidak curiga dengan apa yang terjadi pada istrinya. Ia menganggap semua yang istrinya alami adalah penyakit biasa dan merawatnya sepenuh hati dengan apa yang ia punya. Kami tidak menyangka Samin akan mengetahui semua apa yang kami lakukan. Kami benar-benar sudah bersalah pada Samin. Mendengar semua cerita itu, Pak Kades dan warga hanya bisa menahan napas mengetahui seberapa teganya mereka pada adik iparnya sendiri. Berarti benar selama ini yang meneror desa adalah pocong Leksamin, tanya Pak Kades. Pak Sarjo mengangguk. Pak Kades menggeleng mendengar semua cerita Pak Sarjo. Mereka tidak menyangka bahwa Raden Sasmito melakukan itu semua semasa hidupnya. Ia pun mengajak Pak Sarjo dan kerabatnya untuk menemui salah seorang sesepuh desa yang juga merupakan seorang ustadz kenalan Pak Kades, Ustadz Hasim namanya. Mungkin di desa Danamulyo hanya beliau yang bisa menolong keluarga Raden Sasmito.
Pak Sarjo setuju, tapi saat ia mengatakan pada kakak dan adik-adiknya, perseteruan terjadi di antara mereka. Bodoh kamu, ngapain sampai bicara sama kepala desa? Kamu permalukan nama keluarga Raden Sasmito, bentak Pak Rusdi. Terserah kalian mau mencari saya apa, tapi saya tidak mau mati sia-sia, balas Pak Sarjo. Ya enggak gitu mas, sekarang mereka tahu kalau keluarga kita berurusan sama keraton gaib itu. Udah pasti mereka bakal memandang buruk keluarga kita. Kalau cuma orang pintar, kita bisa cari yang lain, bantah Bu Kusuma. Pak Sarjo mengebrak meja. Ia benar-benar kesal dengan respon dari adik-adik dan kakaknya itu. Siti sudah mati dan kalian masih seperti ini. Ketegangan terjadi di antara mereka semua dan Pak Sarjo memilih untuk mengalah. Ia pun pergi meninggalkan saudara-saudaranya itu untuk menemui Ustadz Hasim seorang diri. Ditemani oleh Pak Kades, menjelang petang Pak Sarjo menemui Ustadz Hasim yang tinggal tak jauh dari pesantren tempatnya mengajar. Mereka berdua melintasi desa dengan berjalan kaki saat langit masih terlihat memerah. Ada sebuah rumah kayu yang cukup besar, terlihat sederhana namun begitu asri. Pak Sarjo dan Pak Kades pun mengetuk pintu rumah tersebut. Assalamualaikum. Pak Kades mengetuk beberapa kali pintu rumah itu, namun sama sekali tidak ada pertanda jawaban dari dalam rumah tersebut. Kula nuwun Ustaz Hasim, panggil Pak Kades lagi, namun sama saja tidak ada jawaban dari dalam. Mereka pun cukup kecewa ketika tidak bisa menemui Ustaz Hasim saat itu. Tapi saat mereka hendak berbalik, tiba-tiba terlihat seorang berjalan dengan terburu-buru menghampiri mereka. Maaf sudah lama ya, ayo masuk. Itu Ustadz Hasim. Walau sudah berumur, ia masih cukup lincah dan seringnya ia tersenyum membuatnya ia terlihat seperti masih muda. Iya Ustadz, maaf mau merepotkan. Sudah, ayo masuk dulu. Ustadz Hasim melihat keluar sebentar dan menutup pintu rumahnya. Ada urusan apa kalian dengan pocong itu? Tanya Ustadz Hasim. Pak Kades dan Pak Sarjo saling bertatapan. Jelas saja mereka bingung dengan pertanyaan Ustadz Hasim. Sementara mereka juga belum menceritakan apa tujuan mereka datang kepadanya. Ustadz, gimana Ustadz bisa tahu? Tanya Pak Kades. Dia masih ada di depan, jawab Pak Ustadz. Sepertinya bukan masalah sepele ya. Pak Sarjo menelan ludah mendengar ucapan Ustadz Hasim. Ia merinding membayangkan ada sosok pocong Lek Samin yang menantinya di luar rumah. Maaf Pak Ustadz, saya dan saudara saya sudah bersalah. Kami mengorbankan istri Lek Samin untuk menjadi tumbal punden keraton gaib yang diikuti oleh Bapak. Parjo segera mengambil tangan Ustadz Hasim setengah memohon. Wajah Ustadz Hasim berubah mendengar perkataan itu. Ia terlihat geram dengan ucapan Pak Sarjo. Kamu tahu seberapa besar dosa bersekutu dengan setan? Teriak Ustadz Hasim. Kami salah Ustadz, ucap Pak Sarjo. Kami itu maksudnya siapa kami? Yang merasa bersalah hanya kamu sendiri. Tapi saya hanya manusia biasa yang bisa menolong diri kalian. Hanya pengampunan dari Allah. Itu hanya bisa terjadi bila kalian bertobat dan memohon pengampunan pada Allah. Sarjo terdiam. Seketika ia teringat pada saudara-saudaranya yang menentang dan memilih untuk mencari dukun lain untuk melawan pocong adiknya sendiri. Semoga sekarang belum terlambat. Ustadz Hasim bergegas mengajak mereka menemui anak-anak Raden Sasmito yang lain.
Belum sempat mereka keluar, tiba-tiba pintu rumah Ustadz Hasim terbuka, terbanting begitu saja. Langit malam terlihat begitu gelap, sementara tiba-tiba semua lampu penerangan di rumah Ustadz Hasim mati. Mereka pun bergegas keluar, namun belum sempat Pak Sarjo keluar, tiba-tiba pintu rumah tertutup lagi. Ustadz, Pak Sarjo kebingungan dengan apa yang terjadi. Ia mencoba membuka pintu rumah itu, namun entah mengapa pintu itu tidak mau terbuka. Saat itu firasat Pak Sarjo seketika menjadi tidak enak. Hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia merasa ada sesuatu yang menatapnya dari dalam rumah Ustadz Hasim. Pak Sarjo pun menoleh. Seketika wajahnya pucat menyadari apa yang ada di belakangnya. Tolong, tolong, teriak Pak Sarjo. Sosok pocong menatapnya dari belakang. Pak Sarjo tidak mampu menahan rasa takutnya dan terus menggedor-gedor pintu berusaha untuk keluar. Pak Kades mencoba membuka pintu rumah itu, namun tetap gagal. Sementara Ustadz Hasim terlihat terpaku ke salah satu arah. Ustadz, tidak usah ikut campur. Aku hanya ingin menghukum mereka atas perbuatan mereka. Ada sosok yang mengancam Ustadz Hasim. Sosoknya tidak asing di mata Ustadz Hasim dan warga lain. Sosok seorang pria yang dulu dikenal semasa hidupnya, Lek Samin. Dusta, aku Samin. Aku Samin yang akan menuntut balas atas kematian istriku, teriaknya. Ustadz Hasim tidak peduli. Ia membacakan doa-doa yang cukup panjang hingga wujud Lek Samin itu terlihat terganggu. Tunjukkan wajah asli kalian, perintah Ustadz Hasim. Wujud Lek Samin terlihat gelisah. Doa-doa Ustadz Hasim pun perlahan membakar tubuh Lek Samin. Panas, panas, teriak Lek Samin. Saat itu tiba-tiba memanggil sosok yang tiba-tiba muncul di sekitar rumah itu. Puluhan pocong mengelilingi rumah Ustadz Hasim. Ada kereta kencana yang membawa sosok pocong dengan wajah yang begitu mengerikan. Ustadz Hasim tidak gentar. Ia terus membaca doa dan meminta Pak Kades mengikuti setiap ayat-ayat yang ia bacakan. Ini urusan kami, kalian tidak bisa ikut campur. Mereka sudah bersekutu dengan kami, ucap sosok pocong itu. Pria itu sudah kembali ke jalannya. Dia dalam lindungan Allah, teriak Pak Ustadz Hasim. Satu persatu pocong-pocong yang mengepung rumah itu mulai terbakar. Wujud Lek Samin juga mulai tidak berbentuk. Jadi dia bukanlah Samin, pocong itu bukanlah Samin, hanya Pak Kades. Ustadz Hasim menggeleng. Itu adalah tipu daya mereka. Mereka mengambil wujud Lek Samin agar anak-anak Raden Sospito semakin tersesat dengan bersekutu dengan dukun-dukun itu juga, jelas Ustadz Hasim. Wah, pintu rumah Ustadz Hasim terbuka. Pak Sarjo berlari keluar dengan wajahnya yang pucat. Tepat di belakangnya ada sosok pocong yang mulai terbakar sama seperti yang lainnya. Bacaan doa Ustadz Hasim semakin lantang. Sama dengan itu, pocong-pocong yang mengelilingi rumah itu mundur meninggalkan mereka. Manusia itu tidak akan bisa lolos dari kami, ucap wujud Lek Samin yang ikut pergi meninggalkan mereka. Pak Sarjo benar-benar takut. Ia tak hentinya membenggangi lengan baju koko Ustadz Hasim. Gimana Ustadz? Kita harus menolong saudara-saudara saya juga, khawatir Pak Sarjo. Ustadz Hasim menggeleng. Sudah terlambat. Pak Sarjo dan Pak Kades bingung dengan maksud Ustadz Hasim. Maksudnya apa Pak Ustadz? Tanya Pak Sarjo. Ustadz Hasim berjalan mendekati ke arah Pak Kades. Kumpulkan warga untuk mengevakuasi jasad mereka. Biar saya bantu untuk mendoakan mereka. Pak Kades tengah tidak percaya. Namun
melintasi perjalanan, mereka dicegat oleh beberapa warga. Pak Kades, Pak Kades. Warga datang dengan wajah panik. Mereka menceritakan bahwa ada laporan tentang kematian Pak Rusdi, Bu Kusuma, dan Bu Enggar. Mendengar itu, Pak Sarjo pun panik. Ia segera berlari dan menemui kerabat-kerabatnya itu, dan benar, ia mendapati jasad kakaknya dan adiknya tengah dievakuasi. Jantung Pak Sarjo berdebar kencang. Dari jauh ia melihat ada sosok yang berdiri di ujung jalan yang membuat seluruh warga yang berada di tempat itu pucat. Pocong, itu pocong!" teriak salah satu warga. Pak Sarjo menelan ludah. Ia sudah bisa menebak bahwa pocong itu mengincar dirinya. Tapi saat itu tiba-tiba warga desa mengelilingi Pak Sarjo seolah sengaja melindungi dirinya dari sosok pocong itu. "Sudah cukup, banyak yang mati, apa yang masih kurang?" teriak salah seorang warga yang kesal. "Kami tidak akan takut lagi. Makhluk seperti kalian tidak bisa semena-mena lagi di kampung kami," balas warga lainnya. Warga-warga di sekitar Pak Sarjo bergumam membacakan sesuatu. Dengan jelas Pak Sarjo segera menyadari bahwa mereka membacakan ayat kursi untuk mengusir pocong itu. Melihat itu, Pak Sarjo juga tak ingin tinggal diam. Ia pelan-pelan mengikuti hafalan doa-doa yang sudah lama ia lupakan itu. "Caramu untuk membalas dendam adalah cara terkutuk. Maafkan dan lepaskan kakakmu ini. Saya akan mengajarkan mereka untuk mengirimkan doa untukmu agar Allah mengampuni dosa-dosamu," ucap Ustadz Hasim. Berbeda dengan sosok Lesamin yang mengepung rumah Ustadz Hasim, wajah sosok pocong itu yang berwajah Lesamin itu terlihat sendu. "Iya Min, maafkan kami, tapi biarkan Mas dan kakak-kakakmu yang tersisa mendoakanmu. Mas penyesal, setidaknya sisakan kami agar kami bisa membayar kesalahan apa yang telah kita perbuat," ucap Pak Sarjo. Perlahan-lahan tapi pasti pocong itu samar-samar menghilang bagaikan asap yang menipis dari hadapan para warga. Malam itu adalah malam terakhir teror pocong yang menggunakan wujud Lesamin terlihat. Pak Sarjo dan keluarganya adalah satu-satunya keluarga Raden Sasmito yang selamat dari sosok pocong Lesamin di desa Danumulyo. Kediaman Raden Sasmito menjadi rumah yang lama tidak ditempati selama bertahun-tahun. Pak Sarjo pun mudah berurusan dengan rumah yang menyimpan misteri tentang kamar terkutuk itu. Walau begitu, kabar tentang kemunculan pocong Lesamin kadang masih terdengar dari mulut warga. Bahkan terkadang ada yang mengaku saat melintasi kediaman Raden Sasmito, mereka melihat kereta kencana terparkir di halamannya, dan rumah itu dipenuhi sosok pocong dengan wajah yang mereka kenali, wajah anak-anak Raden Sasmito. Selesai, tamat kisah teror pocong ningrat. Terus ikuti channel Berita Horor dan ikuti bagaimana cerita-cerita dari berita horor. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita dari berita horor. Sehat selalu dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.